Kok tega Pak, ini kan uang untuk umroh. Ya kalau mau menipu jangan uang ibadah. Saya tetap berangkatin lagi dengan mengangkutkan Bayar lagi mengangkutkan rumah saya dengan 2 kendaraan. Ibu Agunin, Ibu Gade nih ya. Rumah. Iya, Ke bank. Saya rumah Wiwit Ari Kurniawan, saya udah baik-baik, lama banget saya udah sabar. Dia mengambil dana-dana jemaah kami, terus saya harus menalangin ke travel lain karena saya malu. Kerugian kita juga lumayan besar. Kerugian Kalau saya kurang lebih 1 miliar. Ibu? 5,6 5,6 miliar. Kok tega Pak, kami udah sepuh, ditipu oleh oknum TNI. Luar biasa, tega banget. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, Eki Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sekaligus juga saya minta doa restu untuk saya yang insya Allah maju menjadi bacalek DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sekaligus juga minta doa restu buat istri saya yang juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari Partai PAN untuk wilayah Jakarta Selatan, Dapil 7, Kecamatan Setiabudi, Cilandak, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Pesanggerahan. Kita ketemu di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ada Mas Farhad Abbas, ya, sarjana hukum yang juga sekaligus caleg PKN nih dari Jawa Barat ya. Dapil 1 Jawa Barat. Oke. Pilih Maung ulah meong. Oh iya, ada Ini slogan. Maung Jakarta. Iya. Maung Bandung. Iya. Maung Senayan nanti. Amin. Oke. Amin. Ada Ibu Aja Andi Tandriana, yang adalah Ketua Dewan Dakwah Ketua Dewan Dakwah Muslimat Setangsel, dan juga Ketua Majelis Taklim Al-Huda, yang katanya ditipu. Ya, ditipu untuk penyelenggaraan umroh ya Bu ya, jemaahnya. Betul. Sampai ibu ini harus mengganti Ya hampir 5 miliaran lah. ya biaya-biaya orang-orang yang selama ini di bawah ibu ya. Di bawah ibu. Jadi ibu jadi ditipu sama travelnya, Iya. ibu yang harus menanggung semuanya. Iya. Oke. Sementara ibu ini adalah Ibu Saya Silvi. Silvi. Silvi, Sama, travel juga ditipu. Sama. ditipu juga. Ibu Ditipu travelnya, punya travel. Iya, saya tidak. Saya jadi pembiayaan gitu Mas Uya. Jadi misalnya Mas Uya mau pergi ke Dubai. Iya. Nah, yang menipu itu namanya Wahyu Handayani, panggilannya Yani, teman saya, teman sekolah, anaknya teman sekolah anak saya di Al Azhar. Iya. Nah, saya pembiayaan, jadi dia sama dengan Ibu Andi. Mungkin Ibu Andi dulu, Mas Uya. Oke. Saya bingung kok tukang tipu tuh beredar di Indonesia tuh kayaknya bebas banget gitu ya. Nah, Iya. Ya, itu oke. dia. Kenapa, gimana ceritanya? Ini jadi tolong disimak baik-baik biar kita tidak jadi korban penipuan selanjutnya. Iya, jadi sebenarnya begini, mereka mulanya menawarkan untuk tur ke Turki. Namanya Yani dengan Yani datang ke rumah. Oknum TNI ya sebutinnya sekalian. Iya, sama ada salah satu oknum TNI namanya Wiwit Ari. Laki-laki nih? Iya, Wiwit Ari Kurniawan. Jadi mulanya ke Turki. Ini TNI bener tapi ini? Iya, TNI. Bukan benar. ngaku-ngaku TNI? Iya, dia serma di Kostrad Gambir, Pak. Jadi saya ini, kami ini tadinya ke Turki, terus dia menawarkan untuk umroh. Dia bawalah kawannya namanya Susilawati. Kebetulan mereka ini marketing di Tanur, travel umroh Tanur. Dia kasih lihat kepemilikan yang owner Tanur, terus kepengurusannya, susunannya, diberitahu menawarkan paket umroh dengan berbayar 21,5 juta sampai 22 juta per paket dengan berangkat. Kalau bayarnya 6 bulan, 7 bulan sebelum keberangkatan, kami akan dikasih fasilitas gold. Itu 2021. Oke. Ya, karena ini benar-benar kami cek lagi travelnya benar, semuanya benar. Jadi jemaah-jemaah saya yang ingin berumroh itu bersama pengurus ingin berangkat dengan pengurus, saya tawarkan, tapi secara nyicil karena saya tahu jemaah saya itu ada yang penjual buah, ada yang pensiunan guru SD, pokoknya orang-orang kecil, ada juga orang yang mampu, tapi yang ya kebanyakan mereka inginnya menyicil. Tapi ke travel ini tidak mungkin menyicil, saya talangin lah mereka punya.
Ibu oke bermaksud baik menalangin mereka biar yang mau berangkat, biar mereka yang nyicil ke ibu gitu ya. ya. Yang mau berangkat. Terus ya oke saya terima cicilan karena syaratnya 6 atau 7 bulan sebelum keberangkatan. Bahkan mereka janjikan akan berangkat segera. Nah, begitu tiba waktunya saya tagih, nggak ada keberangkatan. Berapa yang ibu talangin? Lebih kurang 1,7 M. Iya. Tapi tidak berangkat. Tapi ini jemaah kan harus berangkat, Pak. Saya malu dong. Iya, iyalah. Saya punya Ibu harga ketua, diri. iya. Saya punya harga diri, saya malu. Apalagi suami saya, Pak, udah pensiun umur hampir 70 tahun. Keluarga saya orang Makassar. Saya menanggung, malu banget. Ibu berangkatin tetap pakai Saya semuanya. tetap berangkatin lagi dengan mengangkutkan Bayar lagi. mengangkutkan rumah saya dengan 2 kendaraan. Ibu agunin, ibu gade nih ya. Rumah Iya, iya. ke bank dengan 2 kendaraan. Oke. Satu milik saya, satu milik suami saya jual, Pak. Karena saya malu. Demi berangkatin mereka. Iya, saya berangkatkanlah 75 jemaah, masih ada tersisa 9, tapi insya Allah kami juga berusaha memberangkatkan. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kami kesal banget, Pak, karena jadinya saya terjebak dengan riba kan, dan tiap bulan saya Dia bayar bunga pasti. iya, saya dikejar-kejar dong. Akhirnya semua perhiasan apa semua kita jual supaya bisa menutupi. Oke, kemana orang ini yang nipu ibu? Ada, Pak. Dia janjikan, makanya mohon Pak Panglima tolong ini oknum TNI, karena kata mereka ini mereka ada grup dengan pemilik, bukan pemilik, jadi oknum di Tanur. Dan lucunya Pak Uya, begitu saya konfirmasi ke pihak Tanur, ini pegawai-pegawainya yang berhubungan dengan saya katanya dipecat. Heran kan? Oh iya, pegawai-pegawai yang berhubungan sama ibu dipecat. Maksudnya berhubungan dalam hal apa nih? Ya untuk umroh, penyerahan duit. Oh, jadi bukti-bukti dihilangkan. Sama Iya. dia katanya Dia dipecat. Tanur tidak bertanggung jawab. Iya, jadi soal itu analnya oknum. Iya. Iya. Kan aneh, Pak. Saya kan biasa berorganisasi. Iya. Kalau misalnya saya misalnya saya owner. Kalau misalnya ada manajer saya atau bawahan saya yang nyeleweng atau ini, saya akan kumpulkan masalahnya di mana, saya akan selesaikan. Ngerti saya, tidak Pak. tidak mungkin saya langsung pecat di pertengahan jalan dengan tiadakan tanggung Jadi jawab. kayak cuci tangan ya. Oke, Yani ini di Tanur ini sebagai apa? Sebagai apa? Marketing. Marketing. Jadi sementara dia juga di sana, Pak, dia ngambil uang saya. Pertama 550, kemudian dia ngambil lagi kurang lebih 150. Ibu transfer ke rekening si Yani ini. Dia ada ngambil cash, ada yang transfer. Transfer ke rekening siapa? Yani. Yani. Ada Terus yang si buktinya. TNI ini, oknum ini? Jadi begitu saya tanyakan, mereka semua yang ada di sana, yang timnya mereka katanya diserahkan ke oknum TNI, dia yang kelola. Dan memang ada pengakuannya, ada perjanjiannya juga dengan saya. Ada, oknum TNI-nya masih ada sekarang, masih bisa dihubungin? Ada. Apa kata dia? Kasih saya beri waktu, tapi sampai sekarang nggak ada, Pak. Dari beberapa bulan yang lalu, dari tahun yang lalu, kasih waktu, mereka punya aset. Tapi kok kami yang dikorbankan. Ibu umur berapa sekarang? 62, Pak. 62, iya. Suami saya umur 30. Kamu tega, Pak. Ini kan uang untuk umroh. Ini uang untuk ibadah. Ya kalau mau menipu jangan uang ibadah. Saya juga malu, Pak, diginiin umur. Saya juga belum pernah seperti ini. Biasanya juga saya ke travel yang dia juga, Pak. Orang ini udah DPO, udah lapor di Polres. Siapa yang udah DPO? Yani. Yani udah DPO nih? Wahyu Handayani. Oke. Atas laporan Atas saya. laporan ibu? Iya, atas laporan saya, Pak Uya. Oke, ibu gimana ceritanya? Jadi sama sebetulnya. Cuman kalau Yani itu Ibu tadi nggak saling kenal nih ya? tidak, saya tidak Oke, saling oke, kenal oke. dengan Iya. Bu Andi Tenri Iya. ini. Jadi kenal. awalnya saya teman di Al Azhar dengan Wahyu Handayani atau Yani dan Susilawati. Awalnya Yani ini menawarkan perjalanan travel seperti ke Dubai, ke Turki, ke Eropa, kemana-mana gitu loh, Pak Uya. Bahkan ke Bali saya, Pak, dikasih bintang 5. Nah setelah itu saya diminta sama mereka untuk transfer karena ada yang mau berangkat dari IWAPI Makassar, katanya pendanaan. Saya bilang biasanya kalau travel kan orang-orang yang mau berangkat traveling itu biasanya sih ngasih DP dulu 1 juta atau berapa gitu. Enggak, ini karena mereka mau langsung berangkat dalam bulan depan juga langsung lunas. Saya percaya karena itu
Yani itu teman saya. Terus Susilawati itu teman saya juga di Kami pengurus percaya, Majelis Pak. Taklim Fatimah Iya. Azizah gitu. Pengurus juga sama bareng saya gitu loh Mas Uya. Nah setelah itu saya transfer lah. Ada perjanjiannya juga. Ada Dengan Yani nih ya? Dengan Yani. Oknum TNI nggak ada di sini? Nggak ada karena saya bukan Iya. umroh, saya Iya. hanya perjalanan Iya. biasa. Nah setelah itu dia janji mengembalikan, saya tagih, nggak ada juga, saya tagih. Akhirnya singkat cerita saya minta bantuan Pak Farhad Abbas, akhirnya kita somasi. Iya. Sudah 2 kali disomasi, terus akhirnya kita tidak ada respon, kita laporkan ke Polres Metro Bekasi. Iya. Ini sudah hampir 1 tahun lebih laporan saya, dan penipuan yang menimpa saya ini sudah 2 tahun lebih. Laporinnya di Polres? Polres Metro Bekasi. Oke. Sudah 1 tahun tidak ada respon. Nah kemarin saya baru dapat info katanya DPO. Udah tersangka Sudah berarti? jadi DPO, iya sudah jadi DPO. Tetapi Pasti nih udah jadi DPO nih? Sudah. Ada nggak kertas DPO-nya? ada ya Pak Farhad ya. Nggak ada, tapi cuman polisi udah menginformasikan kepada kita. Karena kalau udah ada DPO, ada surat DPO-nya kita bisa tayangin nih. Ada Ya. Oh iya, informasi doang. saya belum Iya. minta itu. Cuman Sudah. Ya, nanti coba Sudah sih, diminta sudah ya. keluar sih. Saya sudah telepon penyidiknya. Boleh nanti diminta ya? Oh iya, Ya, baik ya, Pak. ya. Boleh kan Mas ya? Bisa, Kalau DPO bisa. bisa kita tayangin kan? Itu Bisa, kan keluar bisa. polisi kan? Iya harus Iya. Dan dikasih. semua orang bisa memberikan laporan, informasi Atas tentang keberadaan orang ini. Iya. Berarti yang ini hilang? Menghilang. Menghilang, tapi yang saya juga himbau, sangat Pak, saya kan juga sebenarnya ayah saya kan di Kopassus. Iya. Ini institusi TNI yang dirusak Iya, oleh oknum. Ini uang ibadah loh Pak. Iya, Bagaimana iya, tahu, bisa tahu. tega? Oh ya tolong Pak Panglima, saya dibantu. Orang ini saya ingin dana-dana saya balik Pak. Yani rumahnya ada? Masih tahu di mana? Ada Pak, tapi nggak ada orangnya. Orangnya Anaknya, nggak ada. suaminya? Suaminya kerja di Suaminya di El Nusa, Freddy Haryo namanya. Ada di situ rumah itu masih? Mereka di ada apartemen. apartemen, tapi kita nggak Nggak tahu bisa, Oh, Mas. tapi bisa alamatnya. dicek dong ke kantor suaminya ya nanti ya? Bisa. Freddy Oke. Haryo, nama suaminya Freddy Ya kalau Haryo. polisi memang sudah keluarin DPO harusnya bisa cek langsung Iya, ke suaminya. ya? Harusnya Iya, kalau iya, kami iya. yang cek mungkin nggak. Oke, bisa, nanti Pak. kita urusin. Dan terus untuk oknum TNI ini masih ada keberadaannya, nggak hilang? Masih. Atau Siapa namanya? rumah. Nama dan pangkatnya apa? Pak Wiwit Ari Kurniawan, iya. Terus banyak Iya. Pak, bukan saya aja. Saya Iya. itu 84 jemaah. Tapi yang saya tahu nih, yang info ke saya itu 250 sekian kurang lebih. Oke, oke. Dan yang lain-lain juga Pak. Karena malu Pak. Saya udah umur 62 tahun, suami saya juga umur 70 tahun. Murni saya ini ibu rumah tangga, pendakwah. Kok tega Pak, saya ditipu. Kami udah sepuh. Ya kan, ditipu oleh Yani, ditipu oleh oknum Susilawati. TNI Susi. dan Susilawati, temannya 2 orang ini Pak. Luar biasa, tega banget. Iya. Tolong Pak, saya benar-benar dibantu. Baik Pak Panglima, baik Pak Polisi. Saya sudah lapor juga. Iya, oke. Polisan Terima kasih Pak Metro Uya. Bekasi ya. Ya, sama-sama. Pak Uya ya. Kok saya kok lebih lebih nyaman curhat sama Anda. Semoga Anda punya tayangan seperti ini Ya. bisa lebih banyak membantu Ya, rakyat insya Allah, insya Allah. yang tertindas, yang terjolimin seperti Amin. kami. Oke. Terima kasih. Mas Farhad, Ya. Mas Farhad akan terus mengawal kasus ini ya? Iya, itu TNI ya Bu? TNI Angkatan Darat atau apa? Kostrat. Kostrat ya? Angkatan. Iya. Langsung ngomong aja ke Pak Dudung. Pak Dudung nih kita Kasat. bicara ya. Ya. Mau bicara apa sama Pak Kasat? Baik Pak, mohon Pak saya dibantu. Pak Kasat, biar bagaimana saya malu kena institusi TNI jadi tercemar hanya karena oknum ini. Pak, saya rumah Wiwit Ari Kurniawan. Saya udah baik-baik, minta baik-baik. Saya udah lama banget, saya udah sabar, saya malu Pak ungkapkan di sini. Tapi tolong Pak Kasat, saya dibantu. Dia mengambil dana-dana jemaah kami. Terus saya harus menalangin ke travel lain karena saya malu. Kerugian kita juga lumayan besar. Kerugian kita Berapa, juga Ibu, lumayan kerugian? besar. Kalau saya kurang lebih 1 miliar. Ibu? 5,6 T. 5,6 miliar. Astagfirullahaladzim. Dan Mas Uya masih banyak korban-korban Itu lainnya. baru saya Pak. Ya baru kami berdua. Iya. Oke, sekarang Korban-korban lainnya saya masih banyak. himbau buat kalian juga merasa jadi korban modus yang sama atau orang yang Saya sama. bisa nanti kumpul Bapak panggil Boleh hubungi saya, kita kawal sama-sama, ya kita urus sama-sama. Saya Kita sedih Ya. banget. kita kawal Terima kasih, sama-sama nih ya. sampai akhir, Akar-akarnya sampai Mas akar-akarnya. Uya. Ya.
Oke. Ya Kapolri, Iya. ya Pak Iya. Kapolri minta Iya nanti, insya Allah. bantuannya. Ya Mas Farad ya, kita kawal Iya. sama-sama. Sama-sama Bu. Ya. Kan karena banyak Mas Uya Sama-sama, Ibu. sampai ke Makassar. Iya. Ini banyak di Makassar pun saya sudah Banyak komunikasi korbannya, banyak Pak. korbannya. Umroh tuh Iya, banyak iya, korbannya, oke. teman-teman saya Oke. banyak. Bahkan salah satu pengurus dari MT Al Hudaid pun kena, Pak. Iya Bu, iya. Kita juga lagi mengurus juga korban-korban sama juga nih. Dugaan umroh bodong, penipuan umroh bodong di Hong Kong. iya. Para TKW kita ada Iya. 100 lebih, tapi yang melapor ke saya itu 40 orang lebih yang ditipu oleh travel bodong di Hong Kong. Iya. Ya, ini yang kita lagi urus juga sama-sama. Ini di IG-nya Oh, tuh ya. nama travelnya Wahyu Yani Private Tour Iya. di IG-nya. Iya. Ternyata polisi sudah ngecek, ternyata Nggak ada bodong, izin ya? nggak ada izinnya. Oke, ini udah emang niat dari awal ya Mas Iya, Farad ya? iya. Oke. Jadi akan dilaporkan yang kasusnya Ibu Ini Sudah dilaporkan. dilaporkan di Tinggal Tangerang DPO. Selatan ya berarti ya? Bukan. Bukan Di Bekasi, oh, sama-sama di Polres Iya, Bekasi ya? sama-sama Polres Metro Bekasi. Oke. Karena kejadiannya di sini. Di Bekasi. Oke, dan kita Polres Bekasi kan sudah menurunkan menjadikan Insya DPO untuk laporan Ibu. Iya. Tinggal laporan Ibu juga bisa Iya. segera ditindaklanjuti ya. Iya. Mungkin bukan hanya Yani saja ya, tapi mungkin tadi yang diduga oknum TNI terlibat juga harus mendapatkan. Dengan oknum Tanur, Pak, Iya, travel. iya. Travel Tanur juga, Pak. Iya. Yang itu mereka yang cuci tangan terus. Oke, ya travel Tanur juga harus juga diselidiki. Iya. Betul. Sejauh mana ya Betul. perannya atau mungkin emang benar ini itu hanya oknum karyawannya apa mereka juga ada di situ, harus jelas semua, harus clear. Ya. Mas Farad ada ingin disampaikan lagi Mas di sini? Ya khususnya penipuan-penipuan ini yang apabila melibatkan oknum TNI, ya apalagi suara ibu kan suara rakyat, TNI kan juga dari rakyat, agar Pak Kasat segera bertindak gitu. Ya. Karena proses untuk melaporkan TNI kan tidak gampang. Ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau lapor polisi aja, DPO-nya aja belum, DPO aja buat apa orang melapor kalau DPO nggak ditangkap? Iya benar. Iya. Iya, DPO harus Betul. segera ditangkap kan gampang tadi Iya. suaminya jelas kerja di mana betul, ya kan. betul. Ditangkap. Iya. Anaknya juga kuliahnya di mana ada Sudah ada semua ceritanya, informasi ada. kasih yang Ada. kasih kita semua Iya, ya. itu aja mungkin harapan Fotonya kita. juga ada sih Mas Dan Uya. saudara Yani Iya, iya, iya. Yani dan Pak Wiwit itu segera untuk mengembalikan Iya. mengembalikan uang-uang jemaah gitu. Iya. Karena jalur yang kalian tempuhnya adalah jalur Islam, agama untuk umroh, dan korbannya adalah ketua majelis taklim dan Jamaahnya dan Dewan Dewan jamaah. Dakwah Muslimah. Iya. ya, yang Dan punya jamaah. jutaan umat, dan bayangkan Iya, hanya iya. masih di level 5, Ini masih- sekian Iya. miliar. Oke, ini orang ya. Iya, Wahyu Handayani. Oke, iya. Januari terakhir batas Januari Mulai mencicil. pembayaran dari Desember Mulai mencicil bulan Desember Desember sampai batas Januari pelunasan di bulan Januari 23 2023. Itu janji Bu Yani ya. Bismillah ya. Ya. Nah, sekarang gini aja. Buat kalian yang melihat orang ini, tolong berikan informasi di mana keberadaannya, ya. DPO. Dan juga mungkin buat orang yang merasa barusan jadi Korban. misal Yani ini yang Binu lihat ini, kalau mau klarifikasi, menurut kamu nggak salah, silakan datang ke sini, jelaskan, ya kan? Iya. Harus jangan pergi juga, Iya, ya. Oke, Ini nggak pernah datang kalau dipanggil polisi. nggak pernah. Iya. Susilawati juga ini. Ya udah, terima kasih banyak ya guys. Mudah-mudahan tidak ada korban-korban penipuan selanjutnya. Amin. Dan kita harus belajar ya dari banyak sekali kasus-kasus penipuan yang kita angkat di sini. Kita harus belajar bahwa janganlah sampai kita terperosok lagi dalam iming-iming atau apa ya, bujukan-bujukan rayu yang sama. Iya. Kurang lebih ya nonton aja lah Uya Kuya TV, Instagram Uya Kuya, udah kelihatan penipuan tuh awalnya seperti apa dan terjadi seperti apa. Tapi Pak, ya Allah. Tipu daya ya. Tapi Pak Elo, ini Asli ya. untuk ibadah loh Pak. Iya, Masa iya, ngerti. Terus ibadah tuh si oknum-oknumnya juga ini kan yakin travel, yakin. Iya kan kita Pak. ingat juga dulu ada First Travel ya, ingat ya? Iya, Ada First Travel First juga, Travel. iya. Yakin travelnya yakin. Iya. Biayanya masuk kok Pak. Terus ada oknum TNI. Ya, menipu aja udah salah, udah perbuatan melanggar hukum, apalagi ini membawa-bawa ibadah, ya kan? Jadi itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lu memang gila, lu sudah gila. Gue pikir gue yang gila, tapi lu